Saudara, Polres Mojokerto telah berhasil mengungkap kasus prostitusi online dengan melibatkan dua mucikari dan ironisnya korban ini masih berstatus sebagai pelajar. Praktik ini awalnya memanfaatkan media sosial, kemudian berlanjut untuk melayani pria hidung belang dan dibawa ke sekitaran villa kawasan Pacet Mojokerto. Lantas apa motif yang dilakukan oleh pelaku hingga tega memanfaatkan para korban yang masih di bawah umur ini? Ikuti penelusuran kami. Prostitusi online kerap terjadi dengan memanfaatkan media sosial. Polres Mojokerto mengungkap jika kedua pelaku yang merupakan mucikari ini awalnya berkenalan dengan korban via media sosial, lalu kemudian membujuk melayani pria lain dengan transaksi online. Modusnya para pelaku menjalin hubungan dengan korban, kemudian membujuk korban untuk menjajalkan jasanya dalam prostitusi online. Tim gelar perkara pun menemui pelaku penyedia prostitusi online ini. AM mengaku bahwa dirinya mengenal korban sejak tahun 2019. AM pun mengaku tidak terlibat jaringan dengan pelaku yang lain, hanya dengan memanfaatkan korban yang masih di bawah umur. Kemarin melakukan praktik prostitusi online itu apa, Mas? Kemarin itu cuman mengantarkan sebenarnya. Terus kejebak itu sama teman saya sendiri. Terus digerebek itu terusan. Belum melakukan apa-apa, masih baru masuk terus ada itu Pak polisi. Anda cukup mengenal korban dengan dekat? Lebih dekat? Nggih, kenal. Mulai kapan? Sejak kapan Anda mengenal korban? Kalau nggak salah 2019. 2019 Nggih. ya? Itu melalui apa, Mas? Pertama melalui Facebook. Itu memang iseng atau apa begitu? Atau memang niatnya murni cari kenalan dulu, kemudian punya tujuan iseng seperti itu? Nggak, pertama kali itu kenalan ya cuman iseng-iseng gitu. Cuman terus guyon-guyon ngonten terus akhirnya kenal niku. Sering chatan ngonten. Dari Facebook perkenalan kemudian lanjut ke WhatsApp begitu ya? Nggih, WhatsApp terus IG bareng niku. Instagram juga. Nggih. Kemudian Anda ingin mengenalkan korban itu ke teman Anda begitu? Nggih, ngonten. Kemudian korban tahu kalau memang Anda menjebak korban untuk praktik bisnis online ini? Kula napa? Bisnis prostitusi online ini? Nggih, sebenarnya kula niku mboten pun koyo ngeteraken kan sak tenane niku. Bahasa Indonesia, Mas? Oh, sebenarnya kan saya disuruh mencarikan orang tua buat itu dipakai itu dibaca terus kula kasih nomor niku WA-ne mboten purun WA ki ambek maune niku kula sing ngeteraken. Ngoten. Sebelumnya Anda pernah melakukan berhubungan sama korban? Pernah. Ini Anda mengenalkan korban ini cuma satu korban aja atau dua korban? Satu korban. Satu korban ya. Nggih. Dan mengapa Anda memilih pelajar yang masih pelajar begitu, anak di bawah umur? Sebelumnya emang anaknya sudah pekerjaannya sudah begitu. Sebelumnya korbannya Iya. sudah pernah melakukan praktik Sudah. itu memang? Sudah. Oh, oke. Pekerjaannya emang sebenarnya begitu. Anda mengenal korban ini yang di kawasan Mojokerto atau memang luar kota, Mas? Enggak, cuman itu satu aja dari Jombang. Dari mana? Jombang. Oh, dari Jombang itu ya? Iya. Oke, kemudian Anda mendapatkan keuntungankah dari korban di sini? Sebelumnya enggak pernah, terus katanya ini kan yang pertama kali ini katanya mau dikasih uang 200.000 kalau misal jadi. Dan terus ini akhirnya ketangkep ini. Oh, yang ngasih itu siapa? Korbannya? Anaknya, nggih, korbannya itu ya? Nggih. Oke, dan Masnya belum sampai dapat ya keuntungannya waktu belum itu ya? pernah sama sekali. Oke, baik. Kalau misalkan kemarin itu nggak ketangkep nih, dan Anda mendapatkan untung, kira-kira Anda mau dibuat apa keuntungannya? Kemarin kan bilangnya buat beli bensin gitu aja sama makan. Itu aja Iya. ya? Kan saya tapi nggak pernah minta sama kanan kiri, nggak pernah minta. Cuman kan saya niat nganterin aja, terus saya tinggal pulang terus nggak boleh balik sama itu tadi, terus kejebak itu tadi. Oke. Itu Anda sama teman Anda yang memesan korban itu pas lokasi di... Waktu di lokasi itu cuman ada 3 orang.
laki-laki itu yang hidung belang itu saya sama Ayu itu. Yang pesan itu teman saya cewek itu nggak ada di lokasi, tapi saya niku sempat lihat topinya di dalam. Saya sudah perasaan nggak enak. Ya itu terus itu tadi terjadi. Untuk yang temannya Mas yang cewek itu yang pesan itu juga, itu apa itu Mas? Maksudnya posisinya apa itu Mas? Dia yang mau mencarikan bisnis ini atau bagaimana? Yang teman cewek saya itu nyuruh saya mencarikan itu 2 PSK itu. Tapi sudah saya kasih tahu kalau masih umur segini, masih sekolah terus, tapi orangnya masih maksa gitu. Oke. Dan temannya Mas itu posisinya di mana yang cewek itu? Yang cewek bilangnya di Gondang rumahnya. Gondang Talok. Berdasarkan keterangan kepolisian, kedua pelaku melakukan transaksi melalui gawai. Mereka membawa para korbannya untuk melakukan praktik prostitusi di kawasan Villa Pacet, Mojokerto. Dengan tarif Rp1 juta, pelaku dan korban membagi hasil demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelumnya memang kita sudah mendapatkan banyak informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwasannya di kawasan wisata Pacet, karena kawasan Pacet itu juga merupakan destinasi wisata di Kabupaten Mojokerto. Di sana informasi dari masyarakat menyatakan di setiap weekend memang terjadi peningkatan masyarakat yang datang ke sana, khususnya muda-mudi, dalam hal ini perempuan yang masih usia muda, bahkan cenderung pelajar, usia pelajar. Mereka suka keluar masuk ke tempat penginapan, baik itu hotel maupun villa-villa yang ada di sana, dan itu oleh masyarakat menjadi sebuah pertanyaan. Kemudian informasi itu masuk ke kita atas perintah dari Bapak Kapolres, Kasat Reskrim beserta unit PPA dari Satreskrim Polres Mojokerto melaksanakan penyelidikan yang jauh lebih mendalam. Dan alhamdulillah dari penyelidikan tersebut kita bisa mendapatkan titik terang sehingga kita bisa mendapatkan lokasi. Lalu apa Pak motif pelaku untuk melakukan praktik prostitusi? Hasil pemeriksaan terakhir yang saat ini masih kita dapatkan untuk 2 tersangka di 2 perkara dan 2 kejadian berbeda. Motifnya adalah yang pertama, mereka memang mencari penghasilan dari menjadi mucikari tersebut. Namun metode yang mereka gunakan berbeda. Untuk salah satu tersangka yaitu SMR atau Sofyan, itu murni menggunakan kemampuan dia bernegosiasi dan berdialog dengan saksi korbannya dengan mengiming-imingi sejumlah uang. Namun untuk satu tersangka lainnya yaitu AM, itu sebelumnya membangun hubungan emosional terlebih dahulu dengan saksi korban, yaitu dengan berteman, kemudian dalam tanda kutip menjalin hubungan yang jauh lebih spesial seperti pacaran. Nah, setelah itu mempermudah dia untuk melancarkan aksinya, memberikan iming-iming terhadap saksi korban, baik itu karena hubungan emosional yang sudah mereka bangun serta ditambah iming-iming uang. Akhirnya saksi korban mau diminta oleh tersangka untuk menjual dirinya kepada hidung belang, lelaki hidung belang. Untuk hasil pemeriksaan yang kita dalami saat ini, memang belum ada keterkaitan jaringan di antara kedua tersangka ini. Namun saksi korban yang disasar, artinya korban adalah masih pelajar, jadi usia pelajar. Jadi kalau pangsa pasarnya mirip, tapi kalau kita belum menemukan kaitan mereka menjadi sebuah jaringan yang bergabung, belum. Tapi nanti kita perdalam lagi. Kedua pelaku ini hanya memanfaatkan media sosial begitu Pak untuk menjaring para korban begitu. Saat ini hasil pemeriksaan, saya mendasari semua berdasarkan hasil pemeriksaan, memang pola komunikasi yang mereka lakukan baik dalam rangka pemasaran, kemudian komunikasi tentang harga dan lain-lain, persis mereka lakukan menggunakan media sosial melalui gadget handphone yang mereka miliki. Ya, aplikasi yang mereka gunakan itu adalah aplikasi WhatsApp dan Facebook Messenger. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga akan melakukan penyelidikan lagi dan penyidikan yang lebih dalam. Kita akan buka lagi perangkat yang mereka miliki. Barangkali ada metode-metode lain ataupun
mungkin jaringan seperti yang tadi Mbak sampaikan, sehingga kita bisa mengungkap ini jauh lebih luas dari sebelumnya. Kedua dari pelaku ini mulai kapan Pak untuk menjalankan aksinya dan sudah berapa lama kira-kira? Ataukah sama? Hasil pemeriksaan, baik itu waktu kita laksanakan pemeriksaan langsung terhadap kedua tersangka, dan kita juga membuka perangkat yang mereka miliki, jadi kita tidak hanya mendasarkannya dari pengakuan, namun klop untuk pengakuan dari tersangka dan dari handphone yang mereka gunakan selama ini dalam bertransaksi dan bertransmisi secara elektronik, mereka baru melaksanakan kurang lebih 1 bulan ini. 1 bulan ini mereka beraksi. Keduanya juga seperti itu, 1 bulan ini 1 ya? bulan ini mereka baru Baik, beraksi. berarti masih baru ya Pak ya? Dan pelaku ini asli Mojokerto sama korbannya juga warga asli sini Pak? Untuk 2 orang tersangka ini memang orang Mojokerto, yang satu adalah orang Trowulan, yang satu adalah orang Jetis, dua-duanya orang Mojokerto. Tapi untuk saksi korban itu korbannya ada yang dari Mojokerto dan ada yang dari Jombang. Dari luar kota Mojokerto begitu ya Pak ya. Nah untuk pelaku ini memang sebelumnya ada pekerjaan tetap begitu Pak sebelum melakukan praktik ini? Ya hasil pengecekan kita baik pemeriksaan maupun kita tanya ke keluarga dan lingkungan sekitar, mereka ini serabutan Mbak pekerjaannya. Jadi memang tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Mungkin akhirnya dari serabutan ini atau mereka tidak memiliki pekerjaan yang tetap, akhirnya mereka mungkin berpikir yang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang kriminal. Berapa korban Pak yang terjebak dan rata-rata mereka usia berapa sih Pak? Saat ini yang sudah kita dalami ada 3 saksi korban yang menjadi korban atas perilaku kedua tersangka ini, ya kan? Dan mereka masih di bawah umur, ya kan? Ada yang 16 tahun, ada yang 18 tahun juga. Tapi tidak menutup kemungkinan kita akan cari terus dan kejar terus, barangkali memang banyak juga korban-korban lain yang dimanfaatkan oleh para tersangka ini dalam melancarkan aksi-aksi. Keuntungan ini yang didapat oleh pihak korban dan juga pelaku ini berapa Pak kira-kira untuk tarifnya begitu? Dari hasil pemeriksaan yang kita dalami, rata-rata si mucikari atau si tersangka menjual para saksi korban ini senilai kurang lebih 1 juta rupiah untuk tarif pelayanan 3 jam. 1 juta rupiah dengan pembagian 200 sampai 300 ribu diserahkan kepada tersangka atau sang mucikari, kemudian 700 sampai 800 ribu itu diberikan kepada korban. Digunakan Jadi, untuk apa Pak? Untuk keuntungannya itu? Kalau hasil pemeriksaan mereka gunakan untuk kehidupan sehari-hari, dihabiskan untuk kehidupan sehari-hari. Baik pelaku maupun korban begitu ya? Betul. Atau hukuman apa ya nanti yang akan diberikan ke pelaku nanti Pak? Yang pasti kita tidak akan lari Mbak dari beberapa pasal yang kita persangkakan kepada yang bersangkutan, yaitu pasal 88 junto pasal 76 huruf I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan juga pasal 296 KUHP serta pasal 506 KUHP. Ancamannya ini bervariasi, namun maksimalnya Mbak itu di penjara selama 10 tahun. Lalu bagaimana Pak nasib para korbannya sekarang untuk saat ini? Saat ini kepada ketiga korban dari Polres Mojokerto dalam hal ini kita tidak melepaskan mereka. Saat ini masih dalam pendampingan secara intens dari unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Mojokerto. Kita selalu melaksanakan home visit. Kita juga didampingi home visit itu dengan tenaga psikolog untuk juga melakukan trauma healing kepada ketiga korban. Saudara, praktik prostitusi online yang ada di Mojokerto melibatkan pelajar telah mendapatkan sorotan dari sosiolog Profesor Dr. Bagong Suyanto, dosen FISIP Universitas Airlangga Surabaya. Bapak, ini bagaimana Pak mengenai kasus ini? Mengapa sampai kalangan pelajar ini bisa terjebak kasus prostitusi ini, Pak? Sebetulnya prostitusi yang melibatkan pelajar itu bukan hal yang baru ya. Ada beberapa istilah atau seperti ayam kampus, kemudian gerejiken, itu kan istilah-istilah untuk menggambarkan bagaimana pelajar dan juga mahasiswa itu sudah lama terlibat di dalam aktivitas prostitusi. Nah, di dalam bisnis seksual komersial ini, status sebagai pelajar dan status sebagai mahasiswa justru ditawarkan sebagai nilai lebih ya, dengan harga yang lebih mahal memang. Penyebabnya ini karena apa Pak? Atau memang terdesak ekonomi?
atau lain halnya? Disertasi saya mengenai anak perempuan yang dilacurkan, dan saya menemukan penyebab anak terlibat dalam prostitusi itu bukan sekedar ekonomi, tapi juga faktor-faktor sosial ya. Anak yang patah hati, anak yang jadi korban kencan, pemerkosaan karena kencan dan sebagainya. Itu salah satu bentuk pelariannya adalah menjadi orang yang terlibat di bisnis prostitusi ini. Seperti itu Pak ya, banyak faktor ya Pak ya ternyata ya. Ya. Baik, lalu bagaimana Pak pencegahan agar remaja ini tidak terjerumus ataupun terjebak lagi kasus seperti ini Pak, agar tidak terulang lagi untuk kedepannya? Iya, saya kira kuncinya memang tidak hanya pada keluarga ya, orang tua, kedekatan hubungan anak dan orang tua, tapi juga pada pengawasan komunitas di tingkat lokal, termasuk komunitas di kalangan pelajar itu sendiri. Karena biasanya mereka yang bisa melakukan deteksi dini ya. Karena tanpa keterlibatan komunitas lokal dan peer group susah untuk mengidentifikasi. Karena orang tua kan juga waktunya terbatas ya, intensitas hubungan dengan anak juga tidak selalu terus-menerus ya. Bagai pisau bermata dua, setidaknya inilah peran dari media sosial untuk sarana yang mudah memanfaatkan bisnis. Jika kita tidak mempergunakannya dengan baik, maka ancaman pidana pun bisa mengenai siapapun. Dan kini para tersangka harus mendekam di penjara untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya agar kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur tidak kembali terulang. Sedangkan dukungan moral terhadap korban tidak hanya pihak keluarga saja, melainkan lingkungan sekitar diharapkan bisa terlibat di dalamnya. Vina Putri, Hilmi Ardi, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.